misalnya senang mendesain. Nah, Iya, kita kan bisa punya nih, Bu, ya. peminatan periklanan, Iya, betul. ya. Yang Apalagi, suka public speaking, yang suka bikin oke. vlog. Nah, kita punya peminatan PR. Ya. Oke. Baru dua tuh guys yang kesebut. Bisa di-spill yang lain, Bu? Apa nanti Boleh aja dong. nih? Apa Ada lagi tuh, yang Bu? suka di depan kamera atau di belakang layar, bisa ada peminatan penyiaran. Oke. Ada juga peminatan jurnalistik untuk yang senang dengan menulis berita misalnya. Ada juga untuk teman-teman yang mungkin senang dengan komunikasi strategik. Nah, kita juga ada peminatan manajemen komunikasi atau komunikasi strategik. Oke. Gitu. Kalau tadi ngomong penyiaran ya, Bu, ya. Ini kru-kru di sini juga udah ahli banget, Keren Bu. dong, Keren banget. keren nih, keren. Keren krunya podcast Iya. Sosial Horizon ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi di podcast Sosial Horizon, tempat di mana kita ngobrol santai tapi tetap bermakna. Saya Rifda Zahra dan hari ini kita bersama narasumber kita yaitu Ibu Dr. Farida Haryati SIPMIKOM. Halo, selamat pagi, Selamat pagi, Rifda, Bu. teman-teman semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah saya sehat. Ibu sendiri gimana, Bu, kabar? Alhamdulillah. Hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa datang di podcast yang dipandu oleh host yang cantik kita, Kakak Rifda. Meskipun macet ya tadi, ya as usual Jakarta, tapi tetap semangat ya untuk sharing tentang tema hari ini. Berarti macet nggak mengurangi semangat ya, Bu, ya? Insya Allah, biar tetap bersemangat muda seperti Kak Rifda. Ih, Ibu juga hari ini cantik sekali, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Bersemangat sekali ya, Bu, ya, untuk Oke. memberikan ilmu baru nih untuk teman-teman. Iya, Nah, insya hari Allah ini- ya. Iya, Bu. Hari ini teman-teman kita akan membahas RPL nih, Bu nih. Ya. Karena kan masih banyak teman-teman yang belum tahu nih, Bu, tentang RPL itu apa, atau mungkin teman-teman yang udah sempat berkuliah tapi sempat cuti atau berhenti. Mereka bingung bagaimana ya caranya aku bisa melanjutkan kuliah lagi tapi Ya. nggak ngulang semester, atau teman-teman yang udah pernah bekerja di profesi atau ahlinya, bagaimana caranya teman-teman bisa mengkonversi yang sudah mereka kerjakan ke dunia perkuliahan ini, Bu, agar menempuh pendidikan yang lebih sebentar gitu, Bu. Oke. Oke. Iya, terima kasih nih Kak Rifda. Jadi memang sekarang di kampus-kampus banyak yang sudah memberikan pilihan atau opsi pembelajaran yang disebut dengan RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Oke. Nah, RPL ini adalah sebuah bentuk rekognisi atau pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang sudah diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya atau pendidikan non formal, bahkan informal, dan atau pengalaman kerja, dan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan juga untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Misalnya, kalau ini langsung aja nih, Oke, boleh, kita Ibu, di silakan. UHAMK ya, Iya. terutama di FISIP atau di Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, ini kan jenjangnya S1 Iya, ya. betul, Ibu. Berarti ini dari SMA, Iya. teman-teman yang lulusan SMA dan ingin melanjutkan ke jenjang S1 di Prodi Ilmu Komunikasi dan sudah punya pengalaman kerja atau mungkin memiliki banyak mengikuti pendidikan-pendidikan non formal, nah itu bisa mengikuti program ini. Nah, Gitu, ya, Bu. ini Iya. menjadi satu kesempatan baik ya dalam rangka mendukung program pemerintah tentunya Iya, betul. terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, Iya. UHAMK melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, melalui Prodi Ilmu Komunikasi ingin berkontribusi di situ. Oke, berarti nggak sia-sia ya, Bu, ya, udah pernah belajar sebelumnya. Kalau misalnya kita mau melanjutkan pendidikan di ilmu komunikasi ini, kita bisa konversi ya, Bu, ya, istilahnya bisa mengurangi SKS yang ada, begitu, Bu. Betul. Jadi program RPL ini menjadi satu pilihan ya yang bisa diambil oleh teman-teman yang ingin mencapai pendidikan lanjut di Iya. jenjang S1. Tentu memang program RPL ini memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh calon mahasiswanya. Yang pertama, ada beberapa form yang harus diisi. Oke, administrasinya nih, Bu, ya. ya. Oke. Nanti habis itu ada interview atau wawancara. Oke. Nah, wawancara ini dilakukan oleh
namanya asesor, khusus asesor RPL. Nah, jadi nanti calon mahasiswa ini akan diinterview oleh asesor. Kemudian nanti asesor akan melakukan assessment terhadap kelayakan dari pengalaman kerja atau mungkin juga capaian pembelajaran tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, sehingga nanti akan diputuskan ada berapa persen nih total SKS yang bisa diakui, gitu yang ya, Bu, bisa ya? dikonversi. Betul. Kalau untuk jenjang S1 itu maksimal 70% dari total SKS yang diberlakukan di prodi. Nah, kalau di prodi kita, di prodi Ilmu Komunikasi ini kan total SKS sampai lulus itu kan 144 sampai 146. Maka 70% maksimal itu bisa diakui dari 146 itu. Tapi bisa kurang ya. Itu nanti itu tergantung kepada bagaimana eligibilitas atau kelayakan yang dilakukan oleh asesor tadi. Jadi selain wawancara atau interview tadi juga ada demonstrasi bagaimana calon mahasiswa itu menunjukkan pengalaman kerja tadi. Oke, berarti ada indikatornya Bu ya untuk mencapai Betul, 70%-nya itu ya? Betul. Oke, Ibu, kalau misalnya pernah melakukan video-video edukasi yang bisa, misalnya dia influencer atau bergerak di media sosial ya Bu, karena kan kita apa-apa Gen Z kan mereka digital ya Bu ya, mereka bekerja di media sosial dan lain sebagainya karena kan kita ilmu komunikasi juga, itu tetap bisa Bu untuk dikonversi SKS? Saya rasa bisa ya, tetapi memang kalau untuk program ini itu memang di UHAMKA sendiri ada lembaga yang menanganinya khusus. Jadi tidak di prodi atau di fakultas, tapi di Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran atau LP3 yang ada di universitas. Berarti udah dinaungi ya Bu ya? Ada, betul. Jadi ini program ini resmi. Dari pemerintah juga ya Bu? Betul, dan memang penyelenggara program ini memang ada syaratnya. Oh gitu. Ya, jadi prodi-prodi yang memang sudah berakreditasi minimal B atau baik sekali. Nah, prodi ilmu komunikasi kan sudah unggul. Iya betul Ibu. Tentu kita sangat welcome ya kalau ada calon mahasiswa baru yang ingin bergabung di prodi ilmu komunikasi melalui program RPL ini. Oke, Ibu, kalau misalnya Ibu ada calon mahasiswa baru nih Bu yang mau masuk FISIP, pernah berkuliah di tempat lain, tapi kampusnya sebelumnya itu tidak menerapkan sistem RPL Bu, tetap bisa dikonversi nggak Bu? Bisa. Itu nanti namanya transfer kredit. Oh gitu. Iya, transfer bisa. kredit itu gimana tuh? Ya, artinya mungkin ada beberapa SKS yang sudah pernah ditempuh di prodi atau di kampus sebelumnya, nanti dari asesor juga yang akan memutuskan berapa SKS yang bisa diakui di prodi ilmu komunikasi, karena memang kewenangan untuk memutuskan berapa persennya itu memang di asesor. Oh, gitu. Berarti keputusan tertinggi tadi di asesor ya Bu ya? Betul. Nah, kalau misalnya Bu ada teman-teman yang dari kampus UHAMKA sendiri, dari FISIP sendiri, kalau mereka termasuk program RPL nggak Bu, kalau mereka sudah melakukan lomba-lomba yang bisa mengkonversi SKS atau melakukan kayak mereka pernah melakukan kegiatan PKM atau kegiatan kampus merdeka lainnya, itu termasuk program RPL nggak sih? Maksudnya mungkin yang masih berstatus aktif sebagai mahasiswa ya? Iya. Oke. Mungkin kalau seperti itu kita namakan konversi, rekognisi, tapi bukan dalam konteks program RPL. Misalnya kalau kemarin masih ada program Kampus Merdeka atau MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nah itu kita masih tetap berlakukan. Misalnya ada mahasiswa yang semester ini mengikuti pertukaran mahasiswa, misalnya di kampus lain atau mungkin di kampus luar negeri, nah itu tentu akan kita konversikan sesuai dengan berapa SKS yang dia ambil di semester yang berjalan, begitu. Nah ini menjadi salah satu opsi juga ya, bagaimana kita juga mengakui hasil belajar mahasiswa dari luar kampus, seperti yang diterapkan kemarin di program Kampus Merdeka. Iya. Oh, betul. Berarti banyak banget benefitnya Bu ya. Betul. Ini juga ya Bu, katanya kalau kita mengikuti program RPL ini masa studi lebih sebentar, terus juga biaya juga lebih murah, betul ya Bu kayak gitu? Mungkin memang salah satu benefitnya bisa. Jadi bisa mahasiswa itu berpeluang untuk lulus tepat waktu.
Nah, Oh itu gitu. betul. Berarti udah fix bisa lah ya Bu ya untuk bisa. Insya Allah bisa. Yang penting kita rajin giat ya. Iya, 3,5 tahun Iya, lulus bisa. amin. Iya. Oke, jadi kalau misalnya ada nggak sih Bu kalau RPL ini bisa tetap ikut beasiswa gitu nggak sih Bu ya, program RPL, karena kan mereka bukan mahasiswa aktif yang dari awal gitu Bu. Menurut saya bisa ya, hanya memang kewenangan pemberi beasiswa. Nah, itu kan biasanya ada syarat-syarat yang harus Iya. dipenuhi. Seperti apa status keaktifan dia sebagai mahasiswa? Apakah harus dari mahasiswa baru atau boleh berstatus misalnya mahasiswa yang mengikuti program RPL? Nah, tentu kita nanti menyesuaikan dengan pemberi beasiswanya. Oh berarti Gitu. sesuai indikator dari Iya, pemberi betul, beasiswa ya Bu betul, ya. betul, Apalagi betul. di Uhamka udah banyak beasiswa Ya, dari Muhammadiyah ya Bu betul. ya. Nah, Iya. itu juga menjadi satu peluang ya Iya, bagi mahasiswa yang keuntungannya. mengikuti Iya. program RPL ini. Nah Gitu. untuk sistem pembelajaran itu gimana sih Bu? Sama nggak sih Bu kayak saya nih yang mahasiswa umum atau calon mahasiswa yang Iya. mau mengikuti RPL, sama nggak sih Bu? Atau kita tetap belajar di kelas atau Sama. online aja gitu? Sama. Artinya proses yang tadi sekian persen yang diakui itu 70% maksimal tadi itu kan ada mata kuliah yang bisa dia sudah tidak ambil lagi karena ada pengakuan tadi. Nah, maka kekurangannya yang misalnya tinggal 30%-nya, nah itu berarti dia harus mengikuti mata kuliah yang memang tidak bisa direkognisi, tidak bisa dikonversi. Nah, itu jadi mungkin tinggal misalnya 146, ya tinggal kalau 50% aja kan 70. Berarti mungkin sekitar ada 40 atau 50 SKS lagi yang harus dia tempuh, tetapi tidak termasuk tugas akhir ya. Oh berarti nggak termasuk ya Bu? Iya, Oke. tidak termasuk tugas akhir itu memang harus tetap dilaksanakan oleh mahasiswa yang mengikuti program RPL ini. Tapi tugas akhir emang tetap wajib ya Bu buat lulus Iya, ya Bu ya. betul, wajib diambil Iya. gitu. Berarti ya. mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti RPL tetap punya pengalaman kayak kita mahasiswa biasa ya Bu ya, Insya mahasiswa yang Allah. emang Iya. masuk dari istilahnya kita mengikuti Ya, orientasi segala macam. betul, Mereka betul. tetap bisa masuk, tetap bisa berkawan dengan kita, tetap bertemu gitu ya Ya, Bu ya. tentu saja ya. Kita kan sangat terbuka ya selama ini juga termasuk misalnya persyaratan kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah ini kan ada Baitul Arqam. Iya, betul. Mahasiswa baru, Baitul Arqam Purna Studi, ya itu termasuk menjadi syarat ya. Gitu. Oh tetap Bu ya, Iya, berarti mereka tetap dapat vibes mahasiswa Muhammadiyah ya Iya. Bu kalau masuk ya Bu ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya di FISIP mereka dapat fasilitas sih banyak ya Bu ya. Kalau misalnya mereka mau jadi mahasiswa RPL tetap bisa menikmati ya Bu fasilitas. Betul. Jadi kita tidak ada pembedaan ya antara mahasiswa yang masuk jalur reguler ataupun jalur RPL, ya semua kita layani dengan sama seperti itu. Oke. Bu kira-kira ada nggak sih Bu undang-undang yang memang sudah sudah diputuskan untuk adanya kegiatan ini Bu RPL ini? Ya, tentu saja ya. Tentu saja bahwa program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ini kan memang kita juga diterapkan itu tentu didasari oleh ketentuan-ketentuan. Ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana di situ ada klausul yang mengatakan tentang pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Nah, itu yang menjadi spirit Iya betul Bu. Uhamka untuk bisa turut mendukung program ini. Kemudian yang kedua, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian yang ketiga ada Permendikbud Ristek Nomor 41 Tahun 2021 yaitu tentang rekognisi pembelajaran lampau. Kemudian yang terbaru nih ada Kemdirjen Diktiristek. Nah, keputusan Dirjen Diktiristek Nomor 91 Tahun 2024 tentang petunjuk teknisnya untuk kegiatan RPL ini pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program RPL. Nah, ya, jadi insya Allah RPL di Uhamka ini keren dan legal. Ya. Resmi ya teman-teman. Resmi, ya. Didukung pemerintah lagi Bu ya. Amin. Apalagi Insya Allah. Ilmu komunikasi udah unggul gitu ya Bu Udah ya. unggul. Jadi selamat bergabung ya kalau ada teman-teman yang mau ikut program RPL di Prodi Ilmu Komunikasi. Iya, nanti ketemu Ibu Ida nih yang cantik sekali. Amin. Ibu,
Kayaknya udah lumayan seru ya Bu, Ya, kita ngobrol ini terus nih. kayaknya Minum dulu Bu. saking serunya ya ngobrol ini. Nah, ini ada uhamkua ya. Iya, wah. Nah, Masya Allah. Ini uhamku keren juga Bu, mengeluarkan air Ya, supaya dahaga kita hilang ya Bu langsung ya. segar ya. Lepas dari dahaga. Iya. Dengan uhamkua. Teman-teman juga nanti bisa nih kalau ikutin program RPL juga bisa nyobain air uhamku juga ya Bu ya. Betul, betul ya. Jadi siapapun yang menyaksikan acara ini boleh diajak. Betul. Selamat datang, selamat bergabung dengan program RPL di program studi S1 Ilmu Komunikasi. Oke, Ibu, kalau misalnya tadi kan bahas pasti kan kita karena Ibu dosen Ilmu Komunikasi ya Bu ya. Dan juga ini Bu, aku mau nanya, kalau misalnya di UHAMK ini ada program buat RPL D3, D4 atau S2-nya nggak sih Bu? Kalau di UHAMKA sendiri baru diterapkan untuk S1 dan S2. Oh, S1, S2. Iya, jadi kalau yang mau mengambil jenjang S1 berarti syaratnya dari lulus SMA. Kalau untuk S2 itu bisa dari S1. Nah, gitu. Oh, dari Bu, tapi kalau misalnya dia cuma sekolah SMA formal aja, itu berarti memang harus ada pengalaman kerja dulu ya Bu, sesuai, Iya, karena sesuai memang linear ilmu yang akan diambil. betul, betul. Karena kalau yang lulus SMA reguler ya, tentu mereka akan mengambil SKS-nya jauh lebih banyak ya daripada yang mengikuti program RPL ini. Karena butuh teori-teori juga ya Bu ya. Betul, betul. Ibu, kenapa di UHAMKA belum ada menerapkan untuk D3-nya atau D4? Atau memang kalau D3, D4 itu belum perlu ya Bu RPL? Ya karena memang dari ketentuan tadi mensyaratkan ya memang untuk di UHAMKA ini hanya S1, bisa menerima RPL untuk jenjang S1 dan S2 saja. Untuk S3 malah ini nggak bisa. Jadi untuk jenjang S3 memang RPL ini tidak bisa. Kenapa tuh Bu kalau untuk S3 belum bisa Bu? Karena memang kalau secara kualifikasi ya kita ada namanya KKNI. Nah, KKNI yang ditetapkan ini tidak untuk jenjang S3, jadi maksimal hanya untuk yang S2. S2 berarti Ya. S1, S2 Ibu di Iya, UHAMKA ya. betul. Buat calon mahasiswa baru nih, masuklah UHAMKA, masuk Ya, fisik, ya, ilmu ya. komunikasi UHAMKA nih teman-teman. Apalagi Ya. akreditasinya sudah unggul. Ya, betul. Ibu, gimana sih Bu cara ngajak nih teman-teman? Ayolah kita bergabung gitu. Karena kan tadi belajar sepanjang hayat ya Bu ya. Betul. Kenapa sih Bu harus ada slogan seperti itu, belajar sepanjang hayat gitu? Kenapa tuh Bu? Ya, karena dalam agama kita sendiri mengajarkan seperti itu ya, dari kita lahir sampai masuk ke liang Iya, lahat. betul. Nah, jadi kenapa UHAMKA tidak mendukung ini? Iya. Ya, gitu ya. Itu untuk program RPL tapi ada batas usia nggak sih Bu? Tidak ada. Tidak ada. Oh jadi Ya. ya Karena belajar sepanjang hayat, iya, iya, betul. boleh gitu ya. Sesuai arahan agama juga masih kepake ya Bu ya, masih kita Insya Allah masih tidak ada ilmu yang sia-sia. Iya, betul. Oke. mengamalkan ilmu juga ya Bu Betul, ya. karena apa ya, mencari ilmu kan bagian dari ibadah. Begitu ya, Kak Rifda Iya ya? betul itu. Ibu, Iya. kalau misalnya nih Heeh. ada yang baru pengalaman kerja 1 tahun Bu, atau mungkin dia pernah menjadi guru gitu, karena kan banyak sekali apalagi kita ibu perempuan-perempuan gitu lulus sekolah mau kemana nih cari pengalaman karena punya ilmu mengamalkan, akhirnya kita ngajar dulu nih Bu di sekolah 1 tahun Bu untuk 1 tahun. Nah, kalau misalnya mau masuk ilmu komunikasi Bu, apakah tetap bisa ikut program RPL atau harus nyari ilmu yang linear juga Bu? Iya. Biasanya itu nanti pada saat interview itu akan diarahkan oleh asesor. Oke. Akan diberikan masukan dan termasuk tadi bagaimana hasil asesmennya. Karena memang kewenangan bisa atau tidaknya, nah itu memang ada di asesor RPL ini yang sudah ditunjuk oleh universitas. Tapi enak mah yang linear ya Iya. Bu ya, buat Iya. teman-teman yang SMK-nya dulu ngambil pernah lomba-lomba tentang digital atau tentang misalnya, media ya, ya Bu ya. betul, bisa Hidup di sini ya Bu ya. sangat bisa. Nanti belajar jadi host juga seperti Kak Rifda ya. Siapa tahu bisa jadi narsum juga kayak Oh, Ibu Ida bisa. nih yang keren ini. Tepuk tangan untuk Kak Rifda. Keren nih. Tepuk tangan juga sekali lagi buat Bu Ida. Oke, Ibu. Ya, gimana? Selanjutnya nih Bu, kalau misalnya ada yang jurusannya beda Bu, atau mungkin
dia pernah berkuliah broadcasting, Bu. Terus mau lanjut ke sini tapi nggak ngambil peminatan broadcasting untuk RPL itu bisa nggak sih, Bu? Atau mungkin dia mau yang lain? Atau itu masuknya ke kredit, Bu? Bisa, saya rasa bisa. Nah, nanti tentu dari asesor itu juga akan mengarahkan dan mengkaji mungkin nilai atau mata kuliah yang sudah pernah diambil di kampus sebelumnya, seperti itu. Oke. Ibu, kalau Gimana? untuk kita mengetahui biar bisa daftar RPL ini, informasinya bisa didapat di mana sih, Bu? Ya, jadi untuk program ini kita ada admin khusus ya yang menghandle RPL ini. Oke. Teman-teman bisa menghubungi ke nomor WA 0822 2666 1633. Oke, Nanti kalau- akan langsung dijawab oleh admin dari RPL ini. Kalau dari Ya, kecepatan nanti ditulis di sini, Bu. betul. Nah, nanti mungkin teman-teman perlu ya informasi awal nih tentang persyaratan mungkin ya. Gitu Iya, nggak? iya betul, Bu. Pasti Iya. kan persyaratannya apa aja sih, Bu? Iya. Biar bisa masuk, Betul, biar bisa jadi daftar RPL. memang kalau program ini tentu ada juga biaya pendaftaran formulirnya itu sebesar 350.000. Oke, berarti sama ya, Bu, kayak Ya, mahasiswa baru ya. betul. Nah, kemudian untuk jenjang S1, nah ini calon mahasiswa ini adalah lulusan dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah, atau yang sederajat. Nah, kemudian punya pengalaman pendidikan dan juga punya sertifikasi. Nah, itu Oke. nanti ada surat-surat dari asosiasi profesi mungkin atau industri yang juga mendukung. Nah, itu juga bisa harus dilampirkan gitu ya. Kemudian ada pengalaman kerja. Nah, itu ditunjukkan dengan surat keterangan pengalaman kerja atau rekomendasi dari tempat bekerjanya atau dari perusahaannya. Oke. Kemudian tentu ada beberapa form yang harus diisi. Nah, itu ada formulir aplikasi RPL, ada formulir evaluasi diri, ada formulir pra-assessment. Kemudian juga nanti ada ijazah SMA yang dilegalisir tentunya. Nah, bukti-bukti tadi tentu harus dilampirkan semuanya untuk keperluan tadi assessment oleh asesor. Gitu. Kalau misalnya pengalaman kerja tuh minimal berapa tahun ya, Bu? Biar Oh bisa iya. ikut program ini. Kalau untuk yang mau masuk ke jenjang S1 itu punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Kalau untuk masuk ke jenjang S2, nah itu minimal pengalaman kerjanya 5 tahun. Oke. Iya. Tapi kalau kerjanya pernah pindah-pindah, yang penting 3 tahun gitu, Bu, atau gimana? Ya, seharusnya nanti itu memang karena nanti ada rekomendasi dari atasan atau tempat bekerja, ya seharusnya di tempat kerja yang sama gitu. Oh gitu. Iya, Oke. gitu. Oke deh. Kalau gitu, Ibu, Iya. sekarang kita masuk nih. Jadi kan tadi kan Ibu udah ngajak ya, Bu, ya, mahasiswa nih biar pada daftar, Bu, biar pada nggak putus asa nih. Iya. Udah kerja, tapi mau tetap dapat ilmu. Betul. Solusinya ya kuliah gitu ya, Bu, ya. Jadi Iya. bisa imbang antara tetap bisa finansialnya bisa imbang sama Ya. keilmuan yang kita dapat ya, Bu, di bangku perkuliahan ini ya, Bu, ya. Ya. Oke teman-teman, jangan lupa daftar di RPL Ilmu Komunikasi UHAMKA karena akreditasinya juga sudah unggul dan kita bakal ketemu juga sama dosen-dosen yang sudah expert di bidangnya dan juga teman-teman bakal belajar sepanjang hayat ya, Bu, ya. Ya, betul, Oke. betul, Oke betul. deh teman-teman. Terima kasih juga Bu Ida. Sama-sama, Kak Oke. Rinda. Semoga kita sehat terus ya, Bu, ya. Amin. Sampai ketemu ya teman-teman calon mahasiswa baru RPL Ilmu Komunikasi FISIP UHAMKA. Oke deh teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih ya, Bu.